Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Ada yang lagi harus ya diperbaharui lagi nih. Ada energi yang lagi sedih, yang tapi bisa berubah ya. Ada rencana yang nanti tuh bakalan diwujudkan sama seseorang. Ada yang masih energinya masih kayak ada yang masih belum move on dari kamu. Ada yang pengen segera ada hubungan yang lebih spesial lagi di masa-masa yang sekarang yang pernah diterima di masa-masa sebelumnya siapa rasakan ya. Oke, di malam yang begitu membahagiakan di malam minggu ini, coba nih kalian lagi mikirin apa ya buat zodiak Leo kayaknya. Oke, di sini tuh ada impian ya, kalian sedang memimpikan sesuatu ya, ada rencana, ada masa-masa yang emang udah sulit gitu ya, yang nanti tuh akan segera berubah menjadi kemenangan. Udah melewati banyak hal, melewati banyak kesedihan, dan akan meraih impiannya menjadi lebih nyata lagi gitu kan ya. Oke. Yang dirasakan sama Leo ada di sini ya. Ada yang memang lagi nggak bisa melepaskan kamu, masih belum bisa move on, masih belum bisa mencari penggantinya kamu gitu, seperti itu ya. Ataupun bisa vice versa, kamu juga belum bisa melepaskan seseorang yang memang sudah lama ada di hati kamu gitu ya. Nah, ini ada dua perjalanan antara orang yang baru atau orang yang lama di sini ya. Di antaranya ada yang pengen rekonsiliasi, ada yang biasa-biasa aja gitu, pura-pura nggak suka, pura-pura nggak mau ya. Oke, di sini kalian itu dihadapi ya, dihadapi oleh seseorang yang memang berkarakter yang cukup dominan juga. Mungkin dua-duanya juga dominan, kalian punya hubungan yang hampir mirip dominan gitu ya dua-duanya, ataupun lagi deket dengan orang yang di sini mungkin selalu ngatur kamu ya. Ada juga di sini beberapa teman-teman kamu itu nggak boleh deket-deket sama kamu. Mungkin pasangan kamu yang sekarang cukup mengatur kamu, dalam artian kamu tidak boleh banyak bergerak kemana-mana. Seperti itu sih aku lihat. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya. Jangan sampai kalian di sini ngerasa tertekan ya. Namun orang yang sekarang lagi sama kamu tuh dia baik sih orangnya ya, ngerti juga secara keuangan sih dia bisa membantu kamu juga, tapi di sini mungkin dia orangnya cemburuan ya. Orangnya nggak bisa kalau misalnya hatinya itu sakit gitu. Pernah trauma juga sama hubungan-hubungan yang sudah dia lewati bersama dengan orang yang berlalu dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini ada trauma juga gitu. Namun di atas ya ada Knight of Pentacles, ada orang yang mungkin di sini belum bisa melepaskan kamu dan belum bisa menyembuhkan perasaannya gitu ya sampai saat ini. Ada orang yang memang di sini sudah tidak bersama dengan kamu gitu ya, sudah tidak bisa berhubungan dengan kamu lagi di sini ya. Karena kamu yang tahu kenapa, namun yang jelas kamu masih menjadi bintang yang bersinar di dalam hatinya. Masih ada rasa yang cukup besar ya. Di sini ada the spirit guide yang melindungi kamu ya. Gitu. Ada seseorang yang mencintai kamu di sini yang sangat tulus hatinya. Kamu orang yang diberkahi, kamu orang yang mempunyai keberuntungan, kamu orang yang bersih hati di sini ya, otomatis leluhur pasti selalu warawiri terus ya nengokin kamu. Kamu pernah nggak misalnya gini, kamu lagi sendiri kayak ada yang manggil nama kamu gitu. Misalnya kamu lagi sendiri merasa ada yang liatin kamu, tapi kamu ngerasa nyaman dan ngerasa nggak takut gitu ya. Itu sebetulnya mereka memberi sinyal untuk segera bergerak dari situasi yang buruk menuju suatu situasi yang lebih baik. Ada juga di sini yang punya rencana untuk berpindah tempat, yaitu memang harus dicoba.
kita harus meninggalkan sesuatu hal yang emang udah gak berkembang, apapun itu. Entah rumah, teman, pasangan, yang memang masih energinya itu belum bisa dikategorikan orang yang bisa ngertiin kondisinya kamu gitu. Misalnya kamu selama ini ngertiin terus ya kondisi dia, tapi pada saat dimana kamu sedang membutuhkan dia, dia nggak ada. Artinya hubungan itu nggak sehat. Hubungan itu nggak baik. Nah, ini situasinya adalah seseorang akan menemui kamu ya dalam waktu yang cukup cepat, ataupun ada perubahan, kamu akan mendapatkan apa yang memang selama ini jadi fokus kamu. Misalnya mau menjual tanah, mau menjual aset untuk modal usaha ataupun untuk kepentingan keluarga, di sini sebetulnya sudah hampir ada yang mendekati gitu ya. Ataupun yang memang di sini akan mencari jawaban untuk jodoh juga keuangan, itu sudah mendekati ya. Cuman ada perasaan yang tersembunyi yang melingkupi hati kamu, yang menutupi hati kamu, supaya di sini kamu seolah-olah tidak melihat sebuah keberuntungan yang ada di depan, di jalannya yang sedang masuk ke dalam semestanya kamu gitu. Kamu enggak bisa ngelihat peluang-peluang itu karena lagi sedih gitu kan. Nah, otomatis jadi yang tadinya misalnya perubahannya 3 atau 5 gitu ya, yang datang 1 ataupun 2 gitu. Misalnya peluang dalam bisnisnya kamu, karena memang yang paling membuat ini agak lambat karena masalah di dalam hatinya kamu itu juga sih yang membuat ini lambat kayak gitu ya. Jadi kalau emang udah ada rencana, kalau emang misalnya hati belum siap, harus disiapkan dulu gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke kalau enggak nyoba gitu ya, kayaknya berasanya gimana gitu. Bagi aku maju dulu, masalah gagal dan tidak, aku maju dulu. Di situ nanti aku dapat jawaban, daripada misalnya aku di sini enggak maju apa-apa gitu ya. Nah, itu juga jadi PR, terus bertanya-tanya gitu ya. Rencana untuk menikah, rencana untuk membangun usaha, rencana untuk pindah tempat kerja atau pindah hunian gitu, atau menjual aset ya. Dicoba aja dulu. Nah, anggap aja itu sebuah kayak gitu ya, sebagai pelantara aja dulu gitu. Kayak kamu menjalin hubungan dengan seseorang sebagai pelantara dulu, namun diimbangi juga dengan kemampuannya kamu. Kalau seandainya nggak mampu untuk menjalani, lebih baik misalnya ya silaturahmi itu penting ya dijaga gitu aja sih. Nah, masalah misalnya kamu mau maju atau tidak kan hati, masalah hati itu perasaan ya, masalah hubungan dengan manusia gitu ya. Itu kan harus memakan waktu lama, harus sembuh dulu kan. Nah, kalau di luar dari hati ya, itu kan misalnya sebuah keinginan untuk mencapai perubahan bisnis misalnya supaya lebih baik, atau mental di sini yang lebih bisa mengenal situasi, kan semua mesti dijalani prosesnya dulu gitu. Kalau melangkah tahu kan akhirnya seperti apa. Ini kalau nggak melangkah akhirnya seperti apa. Nah, positifnya tuh melangkah sejauh mana gitu, yang memang di sini kayak aku tuh kayaknya progresnya kalau melangkah ini gitu cukup bisa membuat aku lebih nyaman. Oh, berarti itu harus aku jalani. Kalau enggak misalnya kayaknya enggak akan nyaman gitu ya. Ya jangan gitu. Tapi ketika kamu misalnya belum melangkah, kamu ngerasa ada sesuatu yang harus segera menjalani perjalanan yang baru. Berarti kamu harus ngelewatin kayak gitu ya. Oke. Coba kita lihat perasaannya seseorang di sini yang sedang kamu fokuskan. Sedang apa yang dia rasakan gitu ya. Ini tentang keinginan kamu atau keinginan dia yang mungkin akan bersatu, tapi masih ada keraguan. Ya mungkin secara finansial ataupun mental belum sanggup ya untuk berganti hati sepertinya itu ya. Masih ya banyak kekurangan-kekurangan. Coba kita intip perasaannya dia ya saat ini ya untuk Leo ya. Oke. Sebetulnya kalian ini diberkahi ya. Ada restu juga, persetujuan kayaknya ya. Ada persetujuan, ada kebahagiaan, ada perjuangan juga
ya, ada yang suka banget sama kamu ya. Salah satu orang tuanya dari pasangannya kamu, atau bisa aja dua-duanya, mereka suka sama energi kamu di sini. Jadi alhamdulillah ya, diaminkan. Kalau ada yang setuju, alhamdulillah, semoga lanjut gitu ke gerbang selanjutnya gitu ya. Nah, oke, di sini ada yang sakit ya, entah orang tuamu atau orang tua pasangannya kamu di sini ya. Bisa aja kamu lagi sakit atau pasangannya kamu lagi sakit. Aku lihat dulu ya, siapa di sini secara energi gitu. Di sini ada mantan kamu yang sakit hati saat kamu bersama dengan orang lain, ataupun pasangan barunya dia ya, atau hubungan segitiganya dia sudah diambil orang, makanya sakit. Bener gak ya? Nah, di sini ya, kamu mendapatkan sebuah proses perjalanan ini gitu, dan menghasilkan sesuatu hal, keberuntungan. Jadi setelah kamu dihianati di sini ya, orang yang mengkhianati kamu sudah dihianati pada saat ini, dan kamu memenangkan sebuah kebahagiaan dan rezeki juga. Nah, gitu ya, mudah-mudahan di sini ada orang yang memang gitu ya, pasangannya kamu sekarang lebih ngerti dari pasangan kamu yang sebelumnya. Mudah-mudahan, karena apa? Kamu berhak ya mendapatkan kebahagiaan, karena kamu di sini orang yang baik dan bijaksana, selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga, teman, sahabat gitu. Jadi nilainya kamu tuh lebih baik, keberuntungannya tuh lebih banyak gitu ya. Karena pelajaran yang kamu terima kemarin itu sebagai guru ya. Guru adalah sebuah pengalaman terpahit, adalah guru ya, guru sejatinya kamu di sini. Karena pengalaman selalu menjadi guru yang terbaik maksudnya gitu ya. Oke, di sini kamu orang yang suka menyendiri, menikmati kebahagiaan sendiri. Mungkin ada yang masih shock sama kejadian yang udah kamu lewati. Kamu udah ngerasa bisa berdiri sendiri, kamu udah mulai bisa bersinergi dengan sebuah masalah yang besar. Akhirnya juga kamu bisa berpikir secara realistis di sini. Banyak yang mengambil keputusan sendiri ya, demi kebahagiaan orang banyak di sekitarnya. Kamu juga nggak mau teman-teman kamu atau siapapun di sini yang melihat kamu bersedih gitu ya. Kamu sudah mendapatkan jawaban. Dan di sini seseorang ya yang sudah tidak bersama dengan kamu, dia ngerasain kayak gini, kamu itu bener-bener ya sumber kebahagiaan dia yang paling utama, karena banyak banget keberuntungan, hadiah-hadiah semesta yang dia terima pada saat bersama dengan kamu sih ya. Cuman ini aku nggak akan pasang karena the empress-nya gambarnya cukup ini ya, apa namanya tuh, agak-agak gimana ya, porno gitu. Jadi aku simpen aja di sini ya. Aku simpen. Nah, gitu ya, masih ada keinginan sebetulnya untuk bisa bersama dengan kamu. Kamulah di sini yang bisa memberikan apa ya, perubahan kayak sinar baru ya. Dengan kamu tuh berkembang kayak gitu ya. Tapi ya karena memang di sini dia tergoda oleh orang lain ya, yang mungkin tadinya lebih terlihat menarik, lebih punya finansial yang ya wah gitu ya, tapi ternyata dia tidak mengeluarkan sedikit pun ya untuk mantannya kamu ataupun cewek yang udah enggak bersama dengan kamu. Ternyata orang itu pelit gitu. Ternyata kamu di sini yang pernah ngebantuin dia ya, otomatis kerasa banget ya, kehadiran kamu memang banyak sekali ya membawa perubahan-perubahan. Ya, ternyata orang barunya yang sama dia itu ya, itu orangnya pelit banget. Nah, dia masih bisa melihat kamu sih, sebetulnya dia suka lihat ya mungkin beberapa media sosial ya yang ada foto kamu ataupun story-nya kamu, dia suka lihat. Nah, di sini ada keinginan juga ya untuk bisa bertarung kayak
mempertahankan kamu lagi gitu. Ada sih di sini ya. Karena kamu pernah membahagiakan dia secara keseluruhan. Namun di sini kamu udah ngerasa diberkahi karena ini adalah gambar yang memang kamu akan segera menikah gitu ya. Akan bahagia dengan jalan yang emang udah kamu tempuh sejauh ini ya. The bottom of the deck-nya di sini ya, ada orang yang akan mensegerakan ya niatnya untuk bisa mendapatkan kamu, tapi di sini tuh kayak menunggu waktu, sedang mempersiapkan sampai beres ya, sedang menulis judul bagaimana supaya semuanya berjalan dengan lancar. Ya, jangan sampai salah lagi, salah melangkah lagi karena di sini ada the fool, pernah gitu hampir mau menikah juga tapi nggak jadi karena memang ada gangguan tadi itu ya. Ada pihak lain yang menghancurkan hubungannya kamu, namun setelah mengambil apa yang dia inginkan dari pasangannya kamu, ternyata pasangan kamu itu hanya diperalat aja. Seperti itu ya. Nah, itu energinya. Pesan angka keberuntungannya di sini 55 ya. Hubungan yang sudah tidak berkembang harus segera ditinggalkan dan menjalankan spiritual ya, memperbaiki segala hal mulai dari hal kecil akan menambah banyak keberuntungan yang akan hadir ya. 65 27 keberuntungan ya, ada kenyamanan dalam hatinya kamu dan ini tentang finansial. Ada kemungkinan untuk mendapatkan rencana yang akan segera terwujud kayak gitu ya. Seperti dari awal tadi ya, ada rencana yang pengen punya investasi atau menjual investasinya untuk menambah modal ataupun memutarkan keuangan ya, tapi ada gerakan, nanti gerakan itu akan menuntunnya kamu gitu. Jadi harus dicoba apapun itu ya. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang nanti akan terjadi jika kita tidak mencoba gitu ya. Jangan takut memulai sesuatu hal karena rezeki itu ngikutin kamu ya. Selama kamu di sini yakin gitu ya, semua semesta itu dilindungi ya. Semesta itu melindungi dan kamu juga dilindungi ya. Artinya keberkahan itu mengikuti kamu. Karena kebaikan yang pernah kamu berikan kepada orang lain itu mau nggak mau ya, ada law of attraction akan mengikuti kamu. Walaupun kamu ada di gunung, udah di mana gitu ya, semua mengikuti energinya kamu. Ya, dengan siapapun kamu ketemu dengan siapapun pasti akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan karena kamu banyak memperlancar mungkin ya urusan-urusan orang-orang yang pernah minta tolong ya sama kamu. Kayak gitu ya. Oke, di sini ada yang sedang dekat sama kamu adalah Taurus, Aries, Capricorn, dan Aquarius ya. Kita lihat di sini satu lagi Sagittarius. Kita lihat di sini apa pesan dari huruf-huruf Oke, di sini ada huruf I, huruf G. Ada yang mungkin kalian mengkonsumsi ya sayur-sayuran, ada yang vegetarian gitu ya. Ada yang vegetarian. Oke. Ada yang suka dengan kamu itu gimana ya? Kamu memberikan rasa kenyamanan yang lebih yang belum pernah diterima dengan orang-orang di sebelumnya. Dan ini juga membuat dia tuh cukup bergairah ya sama kamu ya. Gitu. Kamu itu energinya membawa energi kayak ada jiwa muda gitu. Kamu tuh orangnya ceria ya, nggak pernah putus asa. Jadi ngebawain diri kamu tuh, kamu punya nilai yang lebih dibandingin sama orang-orang di sekelilingnya. Ya. Dia kayak sembuh kalau deket sama kamu itu.
kayak hatinya itu tercerahkan gitu ya, karena memang kamu orang yang positif. Sebetulnya di dalam hatinya dia gitu, dia mengakui kalau kamu itu adalah orang yang sangat spesial di dalam hidupnya. Orang yang bisa memberikan banyak kemungkinan gitu. Mungkin ya dari kata-kata kamu juga banyak faedahnya gitu ya. Itu sih. Dan di sini juga sebetulnya ada kartu yang jatuh ya. Aku ambil aja, ini jawaban. Dia masih mencintaimu, menginginkan kamu, kamu masih spesial buat dia, dan dia mengatakan bahwa kamu masih yang terbaik ya untuk dia saat ini. Mungkin dia belum menemukan sosok yang sama energinya ya sama kamu gitu. Tadinya mungkin dia mau ganti supaya bisa lebih melupakan kamu dengan cepat ya. Malah kamu adalah seseorang yang paling sulit, yang terhebat gitu, yang sulit untuk dilupakan gitu ya. Banyak beberapa yang masuk ke dalam gitu ya, rezekinya kamu masuk ya, banyak di sini yang akan kamu peroleh. Ya, sebetulnya banyak yang nanyain ketika kamu nggak ada, kayak misalnya kamu kemana gitu ya. Orang-orang di sekitarnya nanyain keberadaan kamu, kenapa kamu tuh nggak ada katanya, kenapa kamu sudah nggak terlihat lagi mungkin di rumahnya, di circle-nya, kan kamu biasa menampakkan diri kamu kan bersama dengan dia. Nah, beberapa dari orang-orang sekitar tuh nanyain kamu ke dia kayak gitu. Mana gitu ya, Leo kok nggak ada ya? Karena memang udah tahu juga ya masalahnya memang sudah tidak bersama lagi gitu ya. Oke. Ya, dia memang mencintai kamu ya. Sudah terlihat dari awal juga gitu ya. Cuman di sini memang karena ada gangguan-gangguan ataupun pihak kedua ada. Pihak kedua itu kayak bisa juga keluarga yang belum setuju, ataupun dia memilih keluarga dulu, atau ada rencana lain dulu sebelum ini gitu kan. Kamu belum prioritas, belum jadi apa ya, apa sesuatu yang dia uh, akan benar-benar perjuangkan enggak gitu. Ternyata ada prioritas lain, entah pekerjaan ataupun karir ataupun apapun itu, dan salah satunya adalah memprioritaskan orang lain ya, selain kamu, mengganti kamu dengan orang baru. Ternyata orang yang dia prioritaskan yang udah lama banget gitu ya, kamu mungkin sebagai pilihan kedua setelah kamu pergi menjadi pilihan pertama, karena orang yang dia kejar tidak memprioritaskan dia. Ya seperti itulah, jadi hukum alam gitu ya, selalu datang gitu ya, karena memang semua sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Ya, ada yang nanti panjang banget ya, masih panjang ceritanya dengan mantannya kamu ataupun siapapun, masih ada urusan yang belum selesai ya, masih ada unfinished business, entah itu mungkin auranya adalah persahabatan atau bisnis gitu ya, atau mungkin seseorang di sana tidak mau hubungannya selesai dengan kamu apapun yang terjadi. Mungkin di sana sih pengennya masih panjang ya persahabatannya ataupun hubungannya, pengen ya nggak mau berakhir lah intinya. Dia nggak mau berakhir ya. Yang aku terima dari kata-kata dari huruf ini adalah dia sebetulnya ingin maju bersama kamu sebetulnya ya. Tapi ya karena di sini kamu masih orang yang terbaik, kamu punya value gitu, kamu punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Itu sih sebetulnya kenapa dia masih fokus gitu ke kamu terus, dan kamu juga energinya ngerasa berat ya, karena kamu merasakan yang dirasakan energi di luar kayak gitu kan. Pernah aku sebutkan juga gitu ya, pernah aku bahas juga gitu ya. Dia mungkin memang sebetulnya ingin supaya ada jalan ya untuk bisa enjoy lagi gitu ya. Ya pengennya sih kamu bisa maafin dia, pengennya sih dia itu pengennya kamu itu bisa maafin dia, pengennya dia itu kamu bisa menerima dia lagi. Tapi ya mungkin terlalu besar ya uh, luka yang dia lakukan sih sama kamu. Jadi ya mungkin dia hanya bisa merenungi, menyesali semua yang sudah terjadi gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kamu Leo. Selalu semangat ya dengan cita-citanya kamu gitu. Kalau misalnya jodohnya belum bisa
bertemu atau masih proses, ada caranya, ada cirinya juga. Ciri-ciri jodoh bagaimana? Apakah kamu tenang bersama dengan seseorang? Apakah kamu nyaman? Apakah kamu merasa dihargai? Apakah kamu bisa menjadi diri kamu pada saat dengan seseorang yang sedang dekat sama kamu? Ya itu ya tanda-tanda ada kecocokan atau ada jodoh dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya kamu dalam situasi yang kayaknya aku ngerasa sendiri ya, aku tuh punya pacar tapi aku kok segalanya sendiri gitu. Aku ngerasa kesepian ya kok, hampa banget ya. Berarti orang itu tidak memberikan energi ke kamu. Pada saat dia butuh ke kamu, dia ngasih energi ke kamu. Ketika sudah tidak membutuhkan kamu, dia melepaskan kamu begitu aja dan meninggalkan kamu dengan orang lain. Berarti Tuhan semesta alam menyelamatkan kamu supaya kamu di sini bisa lebih memantaskan diri dan fokus dengan diri kamu, usaha kamu. Karena hanya diri kamu di sini ya yang memberikan segalanya untuk kamu. Kalau ada orang yang seperti ini, kamu itu harus selesai. Karena apa? Energi habis, ya kan? Harus yang satu tujuan, harus yang dua arah. Seperti itu ya. Oke, semoga sukses ya untuk Leo. Semoga bahagia dan selalu disehatkan. Yang paling penting itu paling utama ya. Dan jangan lupa berdoa kemanapun kamu berada supaya kamu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih ya Leo. Dadah.